Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Nah, malam Jumat kali ini kita akan menceritakan tentang kisah horor 11 pendaki. Kita mulai ceritanya. Di lereng Gunung Kawi, sebelah selatan Jawa Timur, ada jalur pendakian yang memang jarang dilewati. Penduduk sekitar menyebutnya jalur siluman karena sering terdengar suara langkah kaki, tapi tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Di suatu malam Jumat, ada 10 orang pendaki dari kota. Mereka memutuskan untuk menaklukkan jalur itu. Mereka menamai tim mereka dengan sebutan 8 nyali 2 gila, karena 2 diantaranya paling nekat atau paling berani. Sejak awal perjalanan, suasana terasa aneh. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Salah satu pendaki, sebut saja namanya Dika ya. Dika mendengar suara perempuan tertawa. Dika pikir itu hanya suara burung malam, karena pada saat mereka naik ke atas, itu posisinya sudah larut malam. Sesampainya di pos pertama, mereka mendirikan tenda di sebuah dataran yang disebut pos kandang setan oleh warga sekitar. Nah, saat sedang mendirikan tenda, salah satu dari timnya mencoba menghitung jumlah tim mereka. Dan ternyata pada saat dihitung, jumlahnya ada 11 orang. Padahal tadi mereka berangkat 10 orang. Dia mencoba berhitung berkali-kali, jumlahnya tetap ada 11 orang. Tapi dia berpikir mungkin saat ini dia sedang kelelahan. Sampai-sampai untuk berhitung pun dia tidak bisa fokus. Mereka membawa 5 tenda yang masing-masing diisi oleh 2 orang. Tapi di antara barisan tenda mereka ada 1 tenda tambahan. Warnanya sangat kusam, seperti kain yang terbakar. Nah, tadi belum dijelaskan ya, untuk 10 orang anggota itu terdiri dari Dimas, Angga, Dika, Jaka, Sani, Kenzi, Azam, Idan, Heru, dan Andi. Nah, dari 10 orang tadi, ternyata Dimas yang mengetahui keberadaan tenda yang kusam tadi. Dan Dimas mencoba untuk mengecek apakah ada orang di dalamnya atau tidak. Tapi ternyata tenda itu kosong dan bau anjir darah serta bau bunga melati busuk. Tapi hal itu tidak dihiraukan ya. Dimas kembali lagi ke tendanya. Dimas juga berpikir mungkin dia kelelahan. Malam itu, saat mereka istirahat, ada suara langkah kaki yang mengelilingi tenda.
yang berjaga sempat melihat bayangan seseorang berjalan ke arah tenda kosong itu. Ketika Dimas menyorotkan cahaya, tiba-tiba bayangan itu lenyap. Dan yang anehnya lagi, tenda yang nampak kusam tadi juga hilang. Mungkin malam itu Dika sangat lelah, jadi pikirannya kemana-mana. Mereka tetap berpositif thinking atau tidak berpikir yang lain-lain. Pagi pun datang. Hal yang sangat mengagetkan, salah satu anggota mereka, yaitu Jaka, tidak ada di dalam tenda. Barang-barangnya masih ada, bahkan sepatunya pun masih ada di tanah. Hanya ada jejak kakinya saja yang mengarah ke jurang. Mereka sangat panik, lalu bergegas mencari Jaka. Saat ditemukan, Jaka dalam keadaan linglung. Salah satu dari mereka bertanya, kenapa Jaka bisa sampai ke sini? Jaka menjawab, tadi ada yang memanggilnya dari arah jurang. Jaka pun menghampirinya. Tapi saat dihampiri, ternyata sosok itu tidak ada. Setelah membawa kembali Jaka ke tenda, mereka memutuskan untuk naik lagi ke atas puncak. Tapi cuacanya semakin dingin dan anehnya lagi, kompas tidak berfungsi. Selama perjalanan, jalur yang mereka lalui terasa berulang. Mereka merasa terus berputar-putar di jalur yang sama. Kemudian Dimas menandai sebuah batu besar dengan tinta warna merah. Tapi beberapa jam kemudian mereka melewatinya lagi. Hari sudah mulai gelap. Mereka memutuskan untuk pasang tenda kembali. Tapi dari kejauhan mereka melihat ada cahaya api. Yang mereka pikir mungkin pendaki lain yang sedang membuat api unggun. Dika dan 2 orang lainnya mencoba mendekati api unggun itu. Tapi sesampainya di sana, tidak ada apa-apa. Api yang tadinya nyala pun tidak ada sama sekali. Mereka bertiga lalu kembali ke tenda sembari ketakutan. Di dalam tenda pun mereka merasa diganggu dengan suara langkah kaki dan suara gamelan di tengah hutan. Tapi mereka mencoba untuk tidak mencari sumber suara itu. Keesokan paginya, mereka memutuskan kembali untuk naik ke puncak. Mereka pun langsung bergegas dan bersiap-siap. Di tengah perjalanan, Dika yang berada di barisan paling depan meminta untuk memulai berhitung apakah anggotanya lengkap atau tidak. Dan Dika berpesan, jika anggotanya
lebih dari 10 atau hitungannya lebih dari 10, jangan pernah menengok ke belakang. Fokus saja berjalan ke atas. Nah, mereka mulai berhitung dari 1 sampai 10. Nah, mereka pikir udah aman. Tapi ternyata di belakang terdengar suara bisikan 11. Dimas yang berada di barisan paling belakang merasa ketakutan dan mencoba untuk menepuk pundak Jaka yang ada di depannya sambil bilang, "Lu dengar gak tadi ada yang ngomong di belakang gue?" Kata Jaka, "Iya, gue juga dengar. Udah fokus aja jalan ke depan. Lu jangan coba-coba nengok ke belakang." Mereka kembali fokus mendaki. Sesampai di puncak, Dimas memberitahu yang lain kalau jumlah tim mereka bertambah 1, yaitu 11. Mendengar hal tersebut, Dika langsung memutuskan untuk langsung turun ke bawah. Jadi mereka tidak berlama-lama berada di atas puncak. Karena pada saat sampai di puncak, itu sekitaran pukul 1 siang. Setelah selesai rehat, mereka langsung memutuskan untuk turun ke bawah. Sekitaran pukul 4, mereka sudah sampai di pos pertama. Mereka lalu menceritakan kejadian-kejadian yang mereka alami masing-masing. Mereka tidak berani bercerita di atas karena takutnya apa yang mereka ceritakan itu semakin nampak dan